Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Kali ini kita akan membahas ya, seperti pada judul saya, tutorial belajar bahasa roh ya. Apakah bahasa roh bisa dipelajari dan apakah ada tutorialnya? Sebelum saya lanjut pada pembahasan kali ini, kita lihat video ini dulu saudaraku. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa roh. Pada kesempatan ini pula saya akan mengajarkan buat kita semua bagaimana cara berbahasa roh yang benar. Bla bla bla, bla bla bla. Bla bla bla, bla 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 artinya Tuhan Yesus baik. Dan yang ketiga, sikilabalaba, 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 sikilabalaba. Gitu ya. Yang ketiga, itu artinya Tuhan Yesus luar biasa. Nah, oke saudara, kita sudah melihat ya dari seorang bapak namanya Pak Subarmata ya, yang disebut oleh Pak Pendeta siapa namanya saya lupa ya, yang mengajar di dalam kelas teologi ya, kemudian menampilkan video dari Pak Subarmata. Dan Bapak ini mengajarkan bagaimana orang bisa berbahasa roh, saudara. Lalu kemudian di situ adalah bla bla bla, artinya Tuhan baik ya. Kemudian di bagian berikutnya ya, bagian ketiga kalau tidak salah, sikilabalaba, itu Tuhan Yesus luar biasa ya. Nah, saudaraku, saya tidak mau mengeluarkan tanggapan atau statement apa yang dilakukan oleh Bapak ini. Kalau memang itu dirasa memang dari Tuhan ya monggo silahkan. Cuma kalau saya pribadi, pengalaman saya ya, kemudian kita coba sinkronkan dengan 1 Korintus 14 ayat 2. Dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 2, saudara, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berbicara kepada manusia tetapi kepada Elohim. Oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Manusia tidak mengerti bahasanya. Dikatakan oleh roh itu, roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Elohim. Nah, jelas ya saudara. Kemudian di dalam 1 Korintus 14 ayat 14, Paulus mengatakan bahwa ketika saya berdoa dengan bahasa roh, rohkulah yang bekerja, akal budinya tidak. Nah, pengalaman saya saudara, kalau bahasa roh itu sesuatu yang keluar dari mulut kita tanpa dibuat-buat. Itu kalau saya ada dorongan dari hati, ya, kemudian keluar dari mulut, biar ditutup mulut ini akan tetap keluar. Ya. Nah, pada saat saya pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus, berapa puluh tahun yang lalu saya masuk dalam suatu ruang ibadah, kemudian saya berbicara kepada Elohim dan menggunakan ayat bahwa siapa yang meminta rohnya kepada dia akan diberikan. Karena Bapa di dunia saja ketika anaknya meminta ikan tidak dikasih ular, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan rohnya kepadamu saat Anda meminta rohnya. Jadi kalau kita meminta rohnya kepada dia, maka tidak mungkin memberikan roh setan, saudara. Tidak mungkin Elohim memberikan kepada Anda roh yang lain atau roh yang dari dunia atau roh setan. Yang diberikan adalah rohnya, roh Elohim. Memang kadang-kadang orang ditumpang tangan lalu penuh Roh Kudus, tapi ada juga yang orang meminta itu diberikan. Ya, saya lakukan itu dulu, saudara, dan saya mendapatkan karunia roh saat itu. Tiba-tiba saya merasa sukacita yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kemudian ada dorongan dari hati, tidak bisa ditahan. Ya. Keluar dari mulut, memang tidak dimengerti bahasanya oleh roh itu. Jadi dorongan kuat dari hati ya teman-teman. Kemudian ada sukacita dan ada damai sejahtera. Kita merasa sukacita. Sukacita itu dari Tuhan. Nah, cuma sekarang saya melihat ya, saya tidak menghakimi. Tetapi saya melihat, tentunya kita kembali kepada Alkitab. Ketika seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa ayo kita bahasa roh,
maka tiba-tiba seluruh jemaat itu berbahasa roh, yang menurut saya itu bisa sebagian jadi bahasa roh buat-buat. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa tahun yang lalu kami menghadapi sebuah, kalau saya bilang Tuhan izinkan terjadi, dan nubuatan seorang yang salah seorang teman mengatakan bahwa ada salah satu teman kami yang bahasa rohnya dibuat-buat, ya, supaya terlihat rohani dari yang lain ketika dikonfirmasi dan dia mengaku. Artinya, saudara, ada bahasa roh yang dibuat-buat, bukan memang dari Tuhan, ya, perlu diperhatikan. Tetapi bukan berarti bahwa bahasa roh sendiri itu tidak bekerja lagi sampai sekarang, tidak. Ini kadang-kadang orang tidak memahami. Itu sebabnya kalau saya pribadi, kalau kita melihat tadi ada belajar bahasa roh, saya kurang sependapat, saudara. Jujur ya. Bahasa roh itu tidak harus dipelajari. Sebab bahasa roh itu karunia dari Elohim, diberikan kepada siapapun, dan tiba-tiba kalau dia mendapatkan karunia roh, dia bisa berbahasa roh tanpa harus diajar. Tanpa harus diajar untuk bla 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 bla, sikilaba-laba dan lain-lain. Saya tidak bermaksud untuk mencela dari seorang bapak ini, bukan ya. Tapi ini menurut saya ya. Jadi kalau dalam perkumpulan jemaat tiba-tiba orang mengatakan, atau seorang hamba Tuhan lah, ayo kita sama-sama bahasa roh. Karena kan masing-masing orang berbeda ketika untuk mencapai hadirat Tuhan itu kadang-kadang butuh menyembah dulu, lalu kemudian masuk dalam hadiratnya dan bahasa roh. Itu kalau saya. Tidak mungkin secara tiba-tiba kita lagi main-main, misalnya main HP, lalu ayo bahasa roh, langsung dada sikilaba-laba. Ini menurut saya sudah yang dibuat-buat. Saya sendiri, pengalaman saya adalah ketika di kendaraan, kadang-kadang Tuhan menjamah saya dan keluar dari hati. Tidak harus di dalam ruang ibadah. Mungkin ada saudara yang mengalami hal yang sama. Dan sebaliknya ketika di dalam ruang ibadah, hamba Tuhan mengatakan, ayo kita bahasa roh sama-sama. Dan tidak serta-merta keluar dari hati saya. Lebih baik saya menyembah dulu, Tuhan, haleluya, engkau baik. Ketika dalam kehadirat Tuhan, maka kita bisa mengeluarkan bahasa roh. Ini kalau dari saya, teman-temannya. Tetapi kan beda-beda orang. Saya tidak bisa mengatakan kepada yang si bapak ini salah dan lain-lain menurut saya. Tetapi masing-masing kita harus uji ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sinkronkan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Dan kita harus menguji segala sesuatunya. Nah, inilah yang saya sampaikan buat saudara-saudaraku semua dimanapun saat ini berada. Kadang-kadang jujur ketika karena kelihatan saudara, bisa ditahu ya. Apalagi dulu pengalaman saya itu ya pernah juga mengalami hal seperti itu. Ya. Iblis masuk dalam kehidupan saya karena ada kesempatan, sehingga sepertinya itu melakukan suatu nubuatan padahal campuran roh jahat, roh manusia, dan tidak ada roh Elohim di dalamnya. Jadi saya mengerti saudara, saya mengerti. Saya mendapatkan hikmat itu untuk bisa membedakan, oh ini bukan dari Elohim, ini bukan roh Elohim, ini roh buat-buat ya. Bisa karena manusia itu ada masalah kemudian keluarlah seperti bahasa roh. Tetapi jeritan hatinya sebenarnya. Nah, kita bisa tahu bahwa ini dari setan. Ini dari Elohim. Makanya itu saudara, segala sesuatu harus diuji. Yang damai sejahtera, penuh sukacita, kebaikan, tertib dan sopan, itu berasal daripada Elohim. Tidak ada sesuatu yang mengatakan saya dipenuhi roh tetapi dia melakukan hal yang tidak sopan. Tidak ada saudara. Tidak ada. Karena Elohim itu melakukan hal-hal yang sopan lewat Roh Kudusnya. Ya. Adapun kalau manifestasinya saudara, manifestasinya itu artinya ketika orang tumbang, ya itu kan manifestasi. Tetapi yang saya maksudkan adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya. Minta maaf, pernah satu
hamba Tuhan yang ngomong seperti ini ya. Di YouTube pernah saya lihat, Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya akan menggunting bulunya, minta maaf untuk setiap jemaatnya, bulu yang memang sensitif. Itu bukanlah Roh Kudus, saudaraku. Itu keinginan dia. Dan bisa-bisa roh setan yang menyusup masuk pikiran dia. Saya rasa itu bukan dari Tuhan, karena ini tidak sopan. Nah, ini yang saya maksudkan. Roh itu sopan dan tertib. Tidak mungkin melakukan hal yang tidak sopan. Menggunting bulu, minta maaf, kemaluan dari jemaatnya. Nggak mungkin. Ya. Nah, tapi adapun kalau seorang manifestasi Roh Kudus terjadi dalam hidupnya, misalnya mungkin ada roh jahat, kemudian jatuh tumbang, atau memang dijamah, kemudian jatuh, ya itu adalah bagian manifestasi Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita sebagai gereja, jemaat Tuhan harus menyiapkan semua peralatan untuk bisa menata semua dengan baik, sehingga kadang-kadang yang dipermasalahkan oleh orang-orang luar ya, atau kalangan reformat, itu bisa tertata semua dengan baik. Itu hanya masalah cara. Nah, jadi itu yang saya sampaikan buat saudara-saudaraku semua tentang karunia roh dan bahasa roh. Ini menurut pengalaman saya, dan saya bahas juga ayat Alkitab kepada saudara semua. Semoga firman Tuhan ini mencerahkan kita semua, dan kita benar-benar hidup di dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudusnya, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.